Oke, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya hampir semua orang pernah rasain deh. Judulnya aja udah kena banget. Kamu nggak ketinggalan, kamu cuma punya waktu yang berbeda. Ini tuh pengingat yang penting banget loh, di dunia yang serba cepat dan seolah-olah nuntut kita buat terus lari. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kamu lagi santai, iseng buka-buka media sosial, nggak lama kemudian perasaan tenang itu hilang, malah jadi gelisah? Kamu lihat postingan teman-teman, dan tiba-tiba, boom, pertanyaan ini muncul di kepala. Dan dari situ, pikiran mulai kemana-mana kan? Lihat teman seumuran udah mulai bisnis. Yang satu lagi pamer kunci rumah baru. Belum lagi yang fotonya lagi liburan di luar negeri, atau yang tiba-tiba ngumumin mau nikah. Dan tanpa sadar, pertanyaan simpel tadi itu jadi beban, jadi tekanan yang bikin gak nyaman. Nah, perasaan ketinggalan ini tuh sebenarnya cuma ilusi. Ilusi modern yang umum banget. Jadi, kalau kamu ngerasa kayak gitu, itu bukan salah kamu. Perasaan ini tuh hasil dari dua tekanan besar yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Yuk kita cari tahu akarnya dari mana. Oke, jadi biang keladinya ada dua nih. Pertama, timeline dari masyarakat yang suka gak realistis. Dan yang kedua, ini nih yang paling sering. Cuplikan momen terbaik alias highlight reel di media sosial. Yang kita lihat kan cuma bagian bagus-bagusnya doang. Sadar nggak sadar, kita hidup dengan patokan nggak tertulis ini, ya kan? Umur 25 harus sudah mapan, umur 30 harus punya rumah. Seolah-olah hidup kita ini kayak produk pabrik, semuanya harus keluar dari cetakan yang sama persis di waktu yang sama. Padahal, ya hidup kita nggak ada yang sama. Nah, ini dia nih ilusi media sosial yang paling bahaya. Yang kita lihat kan cuma hasil akhirnya. Mobil baru, bisnis yang keren, pencapaian hebat. Tapi yang kita nggak lihat apa? Prosesnya, kerja kerasnya bertahun-tahun, kegagalan yang mana mungkin diposting, keraguan diri yang mereka simpan sendiri. Jadinya, kita ngebandingin ibaratnya nih, seluruh film hidup kita yang ada adegan sedih, gagal, dan bingungnya, sama cuplikan trailer terbaik hidup orang lain. Ya jelas nggak adil dong. Dan efeknya itu bukan cuma sekadar, aduh jadi sedih. Enggak, ini bisa bahaya banget. Soalnya perasaan ini bisa benar-benar mengubah cara kita hidup, bikin kita jadi gampang burnout atau bahkan putus asa. Biasanya, kalau udah ngerasa tertekan kayak gitu, ujung-ujungnya ada dua. Yang pertama, kita jadi maksain diri. Kerja gila-gilaan gak kenal istirahat, pokoknya harus ngejar. Atau kebalikannya, yang kedua, kita langsung nyerah. Mikirnya, udahlah, telat banget gua. Padahal, siapa tahu kan, bisa jadi kita tuh tinggal selangkah lagi dari titik balik hidup kita. Oke. Terus solusinya gimana dong? Nah, ini kuncinya. Kita perlu geser cara pandang kita. Geser total. Kita bakal ubah cara kita ngukur sukses. Bukan lagi soal posisi kita dibanding orang lain, tapi soal arah pergerakan kita sendiri. Ini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Fokus yang lama itu selalu soal posisi. Duh, dia udah sampai sana kok dia masih di sini sih. Nah, fokus yang baru itu soal arah. Udah, nggak usah pusingin orang lain ada di mana. Pertanyaan yang paling penting itu, gue hari ini gerak maju nggak? Gue ada kemajuan nggak? Itu intinya. Coba deh, sekarang tanyain ini ke diri sendiri. Jujur, bukan posisi gue di mana, tapi apa gue bergerak? Apa gue belajar sesuatu yang baru? Gue tumbuh nggak sebagai pribadi? Atau gini deh, coba bandingin diri kamu yang sekarang sama setahun lalu. Pasti ada bedanya. Pasti ada kemajuan, sekecil apapun yang sering kita lupain. Nah, ada satu konsep keren nih, simple tapi dampaknya luar biasa buat nerapin cara pikir yang baru ini. Konsep ini bantu kita buat fokus ke pergerakan, bukan posisi. Cuma 1%. Kelihatannya kecil banget ya, sepele gitu. Tapi justru, di angka kecil inilah letak kekuatannya. Intinya gini, daripada pusing mikirin cara bikin perubahan besar-besaran dalam semalam, mending fokus aja jadi 1% lebih baik setiap hari. Percaya deh, perubahan yang awet itu datangnya dari hal-hal kecil yang kita lakuin terus-menerus secara konsisten. Contoh gampangnya deh, baca buku 10 halaman aja tiap hari. Kayaknya sedikit kan? Cuma 15 menit, 20 menit paling. Tapi coba lakuin itu tiap hari. Dalam setahun, itu udah beribuan halaman loh. Udah berapa belas buku tuh yang tamat. Nah, itu dia kekuatan si 1% itu. Dan ini semua balik lagi ke pesan utamanya, bahwa kita semua ini punya timeline hidup yang beda-beda, unik. Jadi ya, gak bisa dan gak seharusnya dibanding-bandingin. Pegang kata-kata ini baik-baik. Hidup itu bukan lomba lari. Gak ada garis finish yang sama buat semua orang. Kalau kamu sibuk ngikutin jalur lari orang lain, ya jelas kamu bakal ngerasa ketinggalan. Kan kamu lagi gak jalan di jalurmu sendiri. Anggap aja hidup ini kayak perjalanan. Ada yang dapat jalan tol, lurus, mulus. Ada yang jalannya berkelok.
Ada juga yang dapat jalan nanjak dan berbatu. Wajar dong kalau orang yang lagi nanjak jalannya lebih pelan dari yang di jalan tol. Bukan berarti dia lebih payah kan, cuma medannya aja yang beda. Dan disitulah keajaibannya terjadi. Waktu kamu bisa benar-benar nerima kalau waktumu itu unik, bukan lebih jelek ya, cuma beda, semua tekanan itu bakal hilang, lenyap. Kamu gak lagi lari-lari karena panik ngejar orang, tapi kamu mulai melangkah dengan sadar, dengan tujuan, di jalurmu sendiri. Jadi, sebagai penutup, yuk kita berhenti sejenak. Berhenti ngeliatin rumput tetangga. Coba lihat ke dalam diri sendiri. Lupain dulu pencapaian-pencapaian gede yang kayaknya jauh banget. Coba tanya ke diri sendiri, apa satu langkah kecil, kemajuan 1% yang bisa aku lakuin hari ini, cuma buat hari ini, untuk maju di jalanku sendiri.